kegiatan pesantren Ramadan Lansia atau Taman Lansia hari berapa itu Bu? Kurang berapa lagi? Surat apa? Oh iya. Silakan tentang keluarga. Untuk itu silakan dipresentasikan untuk kelompok 4 hasil dari diskusinya, isi kandungannya dan penerapan dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari, saya sebut namanya Bu ya. 1 anggota kelompok kami Ibu Hajah Dia Sulami, yang kedua Ibu Aminah Julak, ketiga saya sendiri Bu Pur, kemudian keempat Ibu Aminatin, kelima Ibu Sayuti, dan keenam Ibu Siti Aminah Tarjo. Yang hadir siapa? Yang hadir hari ini 4 orang aja. Kami mendapat tugas untuk memahami surat Al-Isra, yaitu surat 17 ayat 23 dan 24. Kemudian surat Al-Ankabut 29 ayat 8. Yang langsung aja ini Bu ya. Yang kandungannya adalah ayat 23 dari Al-Isra, itu jangan menyembah selain Allah. Hormati kedua orang tuamu, jangan membentak atau mengatakan ah. Ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Ini ya. Kemudian untuk yang ayat 24, untuk yang ayat 24, rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dan berdoalah kepadanya, kepada keduanya, sayangilah beliau berdua seperti mereka menyayangi kami ketika masih kecil. Kemudian dari surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 8, Allah mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua jika mereka memerintahkan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu, jangan dipatuhi. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Apa yang kita perbuat di dunia akan tampak di akhirat. Kesimpulannya dari kedua surat tersebut, pertama jangan pertama jangan menyembah Allah atau menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan pernah katakan ah kepada orang tua kita. Dan jika dipaksa menyekutukan Allah, maka jangan diikuti atau bantahlah. Kemudian implementasi penerapan untuk keluarga. Kita sebagai orang tua harus selalu mendidik dengan cara memberi contoh, mengawasi kepada anak, cucu, dan menantu sesuai dengan kandungan kedua surat di atas, yaitu surat Al-Isra, surat 17, ayat 23 dan 24, serta surat Al-Ankabut nomor 29 ayat 8. Demikian hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan. Kalau kurang sempurna mohon dari Ibu pemateri bisa disempurnakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, 1 Azza Siti Aisyah Ngadimun, 2 Bu Isna, 3 Siti Aisyah Nyompa, 4 Rita Ningsih, 5 Masni, 6 Heni Yuliani. Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Ayat 13 itu adalah membahas tentang seorang ayah yang mengingatkan anaknya bahwa mempersekutukan Allah adalah perbuatan musyrik atau syirik. Allah adalah, dan syirik itu adalah perbuatan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Dan ayat adalah Allah memperintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, dan Allah memerintahkan kita bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua kita. Ayat 15. Allah adalah melarang mentaati perintahnya apabila bertentangan dengan akidah, karena Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Ayat 16 adalah seorang ayah mengingatkan kepada anaknya untuk selalu berbuat baik karena Allah itu Maha teliti. Sekecil apapun perbuatan kita, Allah akan membalasnya. Ayat 17 itu adalah seorang ayah menyuruh anaknya untuk selalu melaksanakan sholat karena sholat itu
dan adalah orang untuk berbuat baik dan berjalan berjalan masalah apalah yang menimpa ini mah 17 nih. Yang menimpamu Dan bersabarlah yang menimpa. Masalah yang menimpamu. Itulah didikan seorang ayah buat anaknya. Ayat 18 adalah seorang ayah menasihati anaknya agar sopan dan santun terhadap siapapun dan berjalanlah di atas bumi ini dengan pelan-pelan dan sopan karena karena Allah tidak melanjutkan orang yang menyukai orang yang angkuh dan sombong. Ayat 19 adalah yang menasihati seorang anak bahwa berjalanlah di atas bumi ini dengan sederhana dan pelan dan berbicaralah dengan lemah lembut, jangan bertolak seperti suara keledai karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya untuk pembelajaran di keluarga kita. Bagaimana sikap kita di dalam keluarga. Baik, beri aplaus kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, Ibu Hasniah, Ibu Aspaniah, Ibu Suharni, Ibu Hajah Sitah, Ibu Arbainah, Ibu Triwati. Kami mencoba untuk menelaah dan menyimpulkan surat Yusuf dari ayat ke-8 sampai ayat 18. Yang pertama di sini pada ayat 8, saudara Yusuf ini sakit hati karena Nabi Yakub kayaknya kurang bijaksana dan kurang adil terhadap anak-anaknya, sehingga mereka sakit hati kepada Yusuf dan Bunyamin. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 10, salah satu di antara anak-anaknya yang tua tadi agak bijaksana, jadi mereka itu sebenarnya ingin menyingkirkan si Yusuf. Jadi bersepakat ingin menjatuhkan atau membuang Yusuf ke dalam perigi ya. Dalam sumur ya, perigi Bu ya, sumur. Kemudian salah satu di antara temannya, saudaranya tadi mengusulkan nggak usah kita buang, nggak usah kita masukkan, nggak usah kita bunuh, tapi kita masukkan saja ke dalam perigi. Mereka ini kan mau menyingkirkan Yusuf, masukkan saja ke dalam sumur itu. Akhirnya sepakat, masukkanlah ke dalam sumur. Mereka berbohong kepada Nabi Yakub, mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu tidak tidak dimasukkan dalam sumur, tapi diterkam oleh binatang buas. Nah, akhirnya jubahnya Nabi Yusuf dilumuri dengan darah yang dipotong, kemudian disiramkan ke bajunya Yusuf, itu untuk membela diri kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu memang betul-betul diterkam oleh harimau, gitu, serigala ya, harimau serigala. Ya, kemudian di ayat 12 mereka berbohong tadi, kemudian di ayat 13-14 Nabi Yakub itu sebenarnya khawatir pada saat mereka itu mau membawa Yusuf, karena di dalam hutan itu banyak serigala. Nabi Yakub itu sebenarnya takut kalau Nabi Yusuf itu diterkam oleh serigala. Tapi mereka meyakinkan bahwa kami akan menjaga Nabi Yusuf sebaik mungkin supaya tidak berbahaya. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf dibawa. Tapi akal mereka yang jahat tadi, tetap mereka sepakat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dengan cara tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kebetulan ada kafilah sebenarnya yang lewat pada saat ingin mengambil air. Sebenarnya itu Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur tadi berpegangan dengan timba atau gayung yang masuk dalam sumur. Akhirnya Nabi Yusuf itu berhasil hidup. Kemudian di akhirnya tadi mereka datang kepada Nabi Yakub untuk membawa jubah tadi, meyakinkan bahwa Nabi Yusuf
Nabi Yusuf itu dicakar oleh dimakan oleh harimau. Jadi itu buktinya gitu. Nah, jadi kami punya kesimpulan, jadi orang tua itu sebenarnya tidak boleh pilih kasih. Karena kalau pilih kasih itu akan menimbulkan adanya kekecewaan dari salah satu anak. Dengan adanya kekecewaan itu akhirnya timbul suatu ide-ide jahat yang dibisikkan oleh setan kepada orang-orang yang memang nggak bisa mempertahankan keimanannya. Akhirnya terprovokasi dengan setan tadi, akhirnya terjadilah hal seperti itu. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf diselamatkan, tapi nggak sampai itu, surahnya nggak sampai situ, selamatkan oleh Allah, sehingga justru dia akan menjadi pembesar, menjadi pementeri yang memegang kekuasaan banyak, sehingga dia bisa menolong orang lain itu. Ya. Saya kira itu saja Bu, tapi sebenarnya bukan sampai di situ, kami sampai ayat 18 saja. Ya, ya. Cukup sekian barangkali pemaparan kami. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya kompetensi yang bagus bisa menambahkan, kami hanya mampunya hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkesan tiba-tiba zaman dahulu sudah ada contohnya itu tadi, Nabi Yusuf yang ganteng sekali dan adiknya Binyamin nanti hilang. Ya, padahal ceritanya itu cerita zaman dulu. Baik, masih ada selanjutnya, siapa itu? Kelompok 5, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebenarnya untuk memberikan penjelasan lagi kayaknya ya. Tadi ulasan tadi sudah bagus. Kenapa? Karena memang mereka guru sama dengan saya, berarti bagus sudah ya. Kemudian ini juga guru tadi sedikit banyak ya Bu Pur, guru Pak Istiwa, mantan-mantan orang hebat semua Bu, walaupun ini lansia, alhamdulillah saya dengarkan cukup bagus, kayaknya sama ilmunya sama saya, nggak jauh gitu loh Bu ya, tentang materi-materi yang disampaikan Ibu Pur tadi. Jadi kesimpulan dari keseluruhan mungkin dari surat Luqman dulu ya Bu ya, saya jelasin. Memang surat Luqman itu yang pertama, kenapa ya Luqman itu bukan nabi ya, bukan nabi, tapi masuk di dalam Al-Quran, luar biasa betapa bagusnya ya. Luqman itu ini memberikan kepada kita semuanya bahwa Luqman itu mencontohi cara pendidikan kepada anak. Apa yang pertama kali dididik kepada anak yang pertama kali ya. Jadi kita semua tahu pendidikan pertama adalah agama ya Bu ya, agama nomor 1. Yang pertama itu hamil itu sudah apa ya, sudah dipanggil la tusyrik billah, syirik jadi utama ya. Ternyata syirik itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni. Makanya kenapa Luqman itu sampai memberi nasihat pertama syirik. Karena apa? Syirik itu mulai zaman Rasul sampai zaman sekarang itu berkembang terus, malah parah gitu loh ya. Maaf saya bukan masalah bilang orang syirik, tergantung niatnya. Tapi saya tahu Bu, tahu persis cerita dia. Jadi ada anak-anak yang nggak pernah sholat, anak-anak dia pekerjaannya cuma duduk, nongkrong, minum. Saya cari pas dari masjid, kemana anak di sini? Kok sepi sananya? Oh, ke sana Bu. Oh, cari barokahnya Bu. Nah, itu kan prihatin sekali ya dari situ Bu. Prihatin Bu, segitu besarnya, sampai yang ada di sana itu Bu melebihi dari haji. Berapa ribu manusia yang datang? Saya tanya Bu, Ibu ke sana berapa hari? Bu, perjalanannya aja 2 hari. Katanya saking macetnya itu. Cari apa yang dicari? Cari berkahnya. Jadi punya keyakinan bahwa kalau ke sana itu misalnya orang pengusaha, orang pedagang lebih maju lagi dan lebih apa ya? Istilahnya terkabul apa yang diinginkan. Katanya minta ke sana. Jadi ke sana itu tujuannya minta. Nah itu jelas ya, minta. Iya Bu, saya tanya ya mereka. Makanya mereka berbondong-bondong ngasih, yang datang itu pun gratis, makannya gratis bangga sekali. Karena apa? Kalau sudah habis ini langganan jualnya laris, usahanya lancar, itu menurut mereka. Ini saya dengar sendiri Bu, masalah syirik ini. Ibu pernah mendengar cerita ini? Oh iya. Sampai saya punya tetangga, tiap mau berangkat usaha itu ke sana dulu Bu. Tapi memang berhasil. Kalau mau pedagang, mau apa itu lapor dulu ke sana, minta ke sana. Tapi memang kenyataan terbukti kaya dia Bu. Kok pulang berhasil ke sana lagi, saya mau ke sana lagi.
Itu artinya saya bukan ngarang-ngarang ya, tetangga saya sendiri. Bahaya Bu syirik itu. Tapi alhamdulillah ya, di Muhammadiyah ini memang memberantas itu ya. TBC Muhammadiyah itu visi misinya itu cuma memberantas syirik, taklid, tahayul, khurafat ya. Itu memang satu-satunya pertama yang diberantas oleh Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah kita terhindar dari itu ya Bu ya. Jadi kalau ada orang ke Jawa katanya ke 9 wali, ke 9 wali. Saya tanya dulu, tapi kalau Muhammadiyah kok jarang ya ke 9 wali ya? Kok nggak pernah dengar? Yang pasti itu yang di kampung-kampung itu katanya mendatangi ke sana seperti pahala haji. Pahala seperti haji. Pahala datangi wali-wali itu loh. Iya, kata siapa Ustaz? Kata Ustadz yang punya travel. Kata Ustadz yang punya travel. Kita mau berangkat beli dia punya tiket. Coba ini yang ternyata saya hanya bahkan cuma syirik aja. Nah, ini Bu, bahayanya Bu syirik ya Allah Bu. Saya itu rasanya memberantas syirik kok susah ya di kampung. Contoh Ibu kalau nisfu Sya'ban, Ibu tahu nisfu Sya'ban ya? Itu semua Bu di masjid bawa minum botol. Siapa nggak prihatin Bu? Itu banyak. Jadi Muhammadiyahnya itu di mana? Muhammadiyah kok nggak ada di situ. Muhammadiyah nggak ada di situ. Kan saya termasuk gabung dengan otak lihati aja. Ya, kasihan Bu mereka itu kadang-kadang. Jadi dia itu belajarnya tidak dicerdaskan, tapi ditaklidkan. Taklid kan harus diberantas Bu, ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya. Itu mereka Bu. Mohon maaf, saya itu kalau lihat itu kasihannya orang ini. Pokoknya masuk surga itu cukup baca sholawat nariyah. Masya Allah, saya mendengarkan ceramah Bu. Saya itu kan kalau habis subuh kan saya tidak pulang dari masjid mendengarkan ceramah. Tapi masjid mau tahu semuanya Bu. Saya itu melihat Allah kok sampai di sini ya orang ke anggota-anggotanya. Jadi kalau memang Ibu baca surah surat nariyah, Allahumma sholli wa sallam, enggak hafal saya. Itu saya pernah memberantas. Tapi teman-teman kita tolong Bu, itu gimana hukumnya baca? Pada artinya itu Bu, dia berdoa itu kandungan isinya kan saya paham itu artinya saya paham. Oh, jadi mintanya dia kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Nabi kan sudah meninggal, tidak boleh dimintai. Jadi minta itu sama orang hidup. Itu kembali ke haha itu ke Nabi Muhammad Bu. Sampai terpilih ini dimudahkan ini. Apa sih? Ini akan jadikan satu-satu Bu, ya Allah merinding Bu, artinya itu tidak benar. Tapi mereka nggak tahu artinya, baca. Kalau baca itu kata Ustaz dijamin surga Bu, ya Allah. Enak banget jamin surga cuma baca, nggak pakai baca Quran, nggak usah ngaji. Maka mereka itu banyak yang nggak bisa baca Al-Quran tapi hafal la ilaha illallah sekian kali, amalan sekian kali, pokoknya enak jadi. Ya kan Bu, betul. Jadi nggak usah sekolah, nggak usah apa, pokoknya baca dikir aja. Ngaji nggak perlu. Jadi Quran nggak usah dibaca. Padahal taraktu fikum amrayn lan tadillu, ya enggak? Kami tinggalkan Al-Quran cuma tidak akan sesat. Tapi mereka tidak ada yang mempelajari Quran, tidak ada Bu. Mana ada adab. Jadi doa, terus nanti ceramah itu pun ceramah kuping, ngerti ceramah kuping Bu? Ceramah kuping itu cuma telinga aja, tidak bawa buku, nggak bawa Quran, tidak bawa pulpen. Itu mereka. Saya sering melihat. Padahal Al-Quran dikatakan Bu ya, allama bil qalam. Belajar itu harus dengan pen. Seperti Muhammadiyah pengajiannya bawa Quran, Muhammadiyah Bu ya. Kemudian bawa pulpen, bawa buku, bawa Quran. Itu pengajian kita. Jadi kita sudah tahu seperti Ibu tadi. Baca surat ini misalnya Ibu nerangkan, Ibu Musarrofah. Coba cari surat tentang dzikir sebanyak-banyaknya. Misal ya, dzikir sebanyak-banyaknya surat apa ya berapa? Cari. Kan langsung surat ini loh. Langsung nggak tahu. Dzikir sebanyak-banyaknya, dzikrun katsira. Surat Ahzab ayat 40-41. Ya alladzina amanu dzikra. Pokoknya dicerdaskan kita harus tahu, nggak mau asal ngomong. Enggak pakai jalan keluar, enggak pakai hadis, enggak pakai, pokoknya ngomong ya sudah terima. Kalau Muhammadiyah enggak. Apa yang disampaikan oleh Pak Syed, disampaikan oleh Ustadz-ustadzah dari Muhammadiyah, pasti surat apa berapa. Artinya Al-Qur'an menjawab semuanya persoalan dunia. Nah, itulah perbedaannya Bu ya Muhammadiyah. Itu garis besarnya. Hanya syirik yang saya terangkan tadi. Yang kedua, masalah pendidikan. Ya bunaya. Artinya apa Bu ya bunaya? Wahai anakku. Lembut ya Bu ya? Enggak ada Muhammad Rene, enggak ada gitu kasar. Fatimah sini. Ambil penceleng lagi mamaknya. Karena berbuat salah. Ya enggak? Sini. Oh, tegas bakal. Kenapa kamu tidak sholat? Dosa besar itu. Oh, tidak gitu caranya. Ini mendidiknya Luqman. Wahai anakku, ya bunaya, hai anakku, aqimis sholah. Ya enggak? Sholat nak ya.
mulai usia 7 tahun sudah mulai dilatih sampai 10 tahun. 10 tahun nggak mau baru dipukul pelan-pelan. Ini enggak. Salah sedikit bok, belum masih balita, pukuli mamanya, dicubit, diapain. Saya pernah lihat, Bu, pendidikan orang tua itu seperti itu. Minta apa anaknya? Bukan, jangan nak ya sayang, nanti aja, enggak, langsung dipukul-pukul. Nah, Islam enggak seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak sudah dididik sholat, insya Allah anak menjadi baik, nggak perlu di macam-macam lah anak itu buat sholat kok. Sampai baca Al-Quran sudah. Nah, tuh. Yang ketiga adalah masalah sekecil apapun darroh itu dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti ibu ini bulan puasa, bayangkan cari ilmu di mana meninggalkan semua aktivitas yang di rumah. Mungkin Bu Musarafah juga sibuk sekali, tapi tinggalkan semua, diabaikan. Nomor satu adalah santren, karena tahu bahwa ilmu yang kita sampaikan sekecil apapun balasannya itu tidak bisa dihitung kata Allah. Kalau bulan puasa ini bulan yang penuh katanya, masjid mana-mana terangkan penuh barokah, pahalanya dilipat gandakan, apalagi dikatakan lagi bulan puasa ini apapun sedekah. Ada yang mengatakan ngasih makan 1 orang itu buka puasa sampai kenyang, itu katanya pahalanya lebih baik daripada bangun masjid 5 masjid. Subhanallah, ngasih makan aja bangun masjid biayanya besar. Saking istimewanya ngasih makan orang tuh. Memang ngasih makan orang itu kadang-kadang ya repot gitu ya, repot. Tapi kalau kita punya uang kan nggak usah repot. Pesen sama Bu Nur Aini ya. Oh, mana Bu Nur nggak ada ya? Ceramah. Hah? Pengajian misi ceramah. Oh, pengajian. Sudah punya jadwal ya. Oh ya, ada jadwal ya. Saya besok ada jadwal. Jadi itu. Yang terakhir adalah tentang akhlak. Luqman itu tentang akhlak. Jadi kita itu sekecil apapun sombong di hati, ya, darroh di hati sombong aja, itu sudah tidak akan bisa masuk surga. Sekarang Ibu tahu enggak pengertiannya sombong itu apa sih? Apa sombong, Bu? Merendahkan orang lain. Merasa hebat daripada orang lain. Apa Om? Merasa hebat. Ria juga kan, Bu. Ria juga sombong. Merasa benar. Ya. Betul. Ibu betul. Hadisnya adalah, ingatlah hadisnya, enggak tahu. Jadi sombong adalah batrul haq. Batrul haq itu artinya menolak kebenaran. Batrul haq menolak kebenaran. Wahum tunas itu artinya meremehkan manusia. Enggak ada yang kecuali saya, enggak ada yang kaya kecuali saya, enggak ada yang cantik. Pokoknya sebenarnya punya lebih akunya. Kata-kata aku itu termasuk orang sombong. Kalau enggak aku yang bangun ini enggak bisa. Kalau enggak aku sekolah ini enggak maju. Pokoknya semuanya aku. Itu kata-kata siapa ya aku itu? Ibu ingat enggak? Iya, Fir'aun. Apa kata-katanya? Kalau kata Fir'aun apa? Apa yang merasa punya Allah itu? Iya, apa bahasa Arabnya? Faqala ana rabbukumul a'la. Iya, pinter ini. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan ana. Ya ndak ana rabbu. Kan aku kalau. Nah, bahasa aku itulah yang dilarang. Jadi kita jangan sampai mengatakan aku yang bersihkan rumah ini aku. Wih, kalau nggak aku di rumah ini nggak beres. Bahasa yang ringan-ringan itu kan nggak boleh, Bu. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang keliru ya kita ngomong di keluarga itu ya. Kalau nggak aku nggak ada yang mau cuci piring. Kalau nggak aku, Kalau enggak ibu, iya. Nah, sama aja Ibu, itu nggak boleh. kalau enggak ibu, Iya, saya pernah ingatkan suami saya. Gara-garanya apa? Dia itu memang punya tugas apa ya? Nyapu teras. Kan selalu nyapu. Jadi dia bilang, lihat di teras ini, kalau nggak aku yang bersihkan, aku lagi, salah bahasa aku. Nah, ini Bu, ini yang sekilas tentang surat Luqman tadi. Kemudian masalah Yusuf, pendek-pendek aja Bu, karena nanti waktunya nggak cukup. Jam berapa ini Bu? 12:04. Sekarang jam berapa? 12:04. Oh iya. jam berapa? Turunnya setengah 1 kurang. Ini jam berapa? 12 kurang 1/4. Oh ya, masih ada sebentar aja ya. 30 menit. Oh iya ya. Tanya jawab nanti. Oh ya, nanti tanya jawab ya, tanya jawab aja ya. Tanya jawab bebas. Saya mau nanya. Sedikit aja terangkan satu lagi ya ayat. Iya. Tentang Nabi Yusuf. Ya. Memang Nabi Yusuf itu sejak kecil itu sudah memang punya karakter yang bagus.
jiwanya mulia, akhlaknya, pokoknya baiklah dia. Kenapa orang tuanya itu sampai terjadi tidak adil? Nah, kita sendiri nggak pernah bisa adil, Bu. Nggak usah saya bilangin orang. Anak yang baik-baik itu kadang-kadang ada cenderung disayang anak ini. Ya enggak, Bu? Ngomong aja, Bu, pasti ada kecenderungan anaknya. Di hati yang kecil nggak dilihat. Iya, tapi hati itu ada. Contoh nggak usah jauh, Bu, saya sendiri. Tapi nggak saya ucapkan, oh anakku pernah ini, enggak. Pasti ada hati, oh ini loh yang paling ku anu ini. Ya, ada itu, Bu. Cuma kan nggak diucapkan, nggak boleh ya, Bu ya. Yang jelas Nabi Yakub itu juga punya sifat seperti kita ini sama. Walaupun dia itu nabi, tetap manusia. Ya enggak, Bu? Nabi Muhammad tetap manusia. Nabi Muhammad, ya enggak? Musa tetap manusia. Manusia. Nabi Musa apa kesalahannya? Punya salah. Nabi Muhammad apa salahnya? Punya salah. Al insanu makhluk khotok wanisian. Manusia itu pusatnya salah. Cuman kita ada tugas watawasaubil haq watawasaubis sabr. Jadi karena melihat anaknya punya pribadi yang bagus, di antara anak yang lain kok beda sih? Namanya juga lain mama dua. Mama dua kan, Bu? Sifat mama yang dulu dengan mama yang sekarang kok beda ya? Gak usah jauh, Bu. Gak usah jauh, Bu. Saya pribadi aja punya orang tua dua saya. Ibu saya yang dulu meninggal, kawin lagi, ya punya sifat yang berbeda juga. Jauh sifatnya yang anak dari saya dengan anak yang dari ibu yang baru. Pasti ada beda walaupun bapaknya sama. Ibu yang membedakan itu. Yang membedakan karakter itu adalah ibu. Jadi ibu itu peran utama loh. Baik buruk itu ibu. Anak jadi baik karena ibu, bukan bapak. Makanya kalau saya bertanya umuka ibumu itu ya karena saking hebatnya ibu itu. Iya, nomor satu ibu. Bayangkan semuanya ibu lah kita ini. Kayaknya jadi ibu itu memang apa ya, tugasnya berat ya, Bu ya. Jadi ibu itu ya ngurusi makannya, ngurusi pendidikannya, jadi menteri pendidikan ibu itu ya, jadi menteri keuangan, jadi menteri ekonomi, jadi menteri pendidikan. Ya Allah, tugasnya banyak. Menteri semua diambil oleh ibu. Iya enggak, Bu? Iya. Bapak tugasnya cari uang. Apa? Bapaknya cari uang saja. Iya. Syukur-syukur kalau dikasihkan ibu semua. Alhamdulillah. Dua mak titik dikasih kayak apa? Nah, akhirnya bermasalah. Ya enggak, Bu? Akhirnya iya, kasih ke sobrek, nah gitu ya aman. Ya. Tapi kalau sebang sekecil aja nanti lainnya ya itu kan itu makanya orang keluarga ini jadi sudah keluarga ya. Makanya keluarga itu harus punya sifat yang sama ya, punya pendapat yang sama, punya sifat yang sama, harus disatukan. Di mana sifat sebelumnya C, suaminya B, bagaimana jadi C, dua-duanya jadi B, dua-duanya. Kan gitu, Bu ya. Insya Allah mawaddah warahmah ya, Bu ya, kalau begitu ya insya Allah. Tapi kalau sudah nggak jujur suami istri, ya maka terjadilah ini. Pasien yang paling banyak adalah pasien penceraian di Departemen Agama. Saya lihat katanya teman saya jadi bagian itu, apa namanya itu ya, yang bagian pencarian itu, katanya mau makan aja tidak bisa, Bu, saking banyaknya pasiennya itu. Jam 7 sudah antri pencarian itu. Ya gara-gara itu tadi. Apa? Iya, cerai itu, nah, Bu, pencarian paling banyak pasiennya. Kalau dokter kandungan katanya. Saking banyaknya pencarian, Bu. Saya juga pernah melihat Masya Allah antri berjajar. Apa saya teliti? Permasalahan cuma satu. Apa? Ekonomi. Percaya cuma satu. Faktor ekonomi dan faktor enggak sholat. Itu aja, ternyata banyak nggak sholat. Orang cerai-cerai itu memang nggak sholat. Selingkuh itu bisa. Iya, itu selingkuh nomor 2, Bu. Kalau sudah ekonomi hancur. Ekonomi dan sholat kan? Iya sudah cukup. Kalau selingkuh itu kan pengembangan dari ekonomi tadi, Bu. Nggak sholat kan, enggak itu tadi, nggak ada syukur. Nah ini penyebabnya. Setelah diteliti sama teman saya, malah Bu Nur, kebetulan namanya Nur juga di situ, teman saya Nur Hikmah namanya. Cuma 2, Bu. Apa, Bu? Ekonomi dengan sholat. Ekonomi kenapa? Ya, itu tadi termasuk selingkuh, itu tadi ekonomi termasuk. Ya, Bu ya. Jadi kita ini betul-betul harus punya jiwa sebagai orang tua. Nomor 1 ya, itu tadi kasih sayang itu memang betul ada ya. Kita enggak ada menipu diri ya. Cuman itu tadi jangan nampak. Ya enggak, Bu, jangan nampak. Mungkin Yakub ini nampak kelihatan sayangnya gitu nah. Iya, kan kelihatan gitu loh ya. Makanya salah Nabi itu. Makanya itu ada Nabi Musa salahnya apa? Ibu tahu enggak salahnya Nabi Musa?
Pernah Ibu mendengar ceritanya salahnya Nabi Musa? Membunuh orang. Hah? Ya, pernah itu sudah besar. Membunuh orang. Siapa lagi, Bu? Mereka merasa paling pintar. Aku paling hebat. Tidak ada orang hebat di sini. Kata Nabi Musa. Maksudnya apa? Dapat teguran. Musa, bukan kamu yang pintar, ada yang hebat lagi. Kamu mondok sudah di pesantren. Ya, disuruh mondok kamu. Ilmu kurang, ilmu kamu. Mondok kamu. Di mana ya Tuhan? Ya, dia dapat wahyu. Tuh, Nabi Khidir tuh nah. Akhirnya dia mondok di Nabi Khidir, Bu ya, cari pondok. Ternyata Nabi Musa juga pernah mondok. Tapi pelajarannya abot, berat pelajarannya. Oh, ya enggak? Pelajarannya kan berat. Kalau Bu Nabi Khidir itu apa pelajarannya, Bu? Dia disuruh apa? Apa? Iya, enggak boleh nanya. Iya, itu aja kuncinya, Bu. Enggak boleh nanya. Diam. Selama saya menjelaskan pelajaran, jangan nanya, jangan bantah. Maka kalau kita kan disuruh tanya anak-anak ya kalau ada kekurangannya, misalnya tanya ya kalau nggak paham kan gitu kalau guru. Ini malah aneh Nabi Khidir itu. Awas kok tanya ya. Jawab apa sudah? Diam aja Nabi Musa. Ya enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Melakukan hal-hal yang nyeleneh. Nabi Khidir nyeleneh gimana? Diajak naik kapal, bagus kapalnya. Iya, perahu bagus. Baru apa? Meluncur. Kenapa tiba-tiba dilobangi? Masya Allah, orang sudah ketem-ketem Nabi Musa ini. Kok nyeleneh ya? Nabi ini loh. Nabi kok begini? Kan sama-sama Nabi. Akhirnya dilobang-lobangi. Sudah. Akhirnya Nabi, kenapa itu? Kok dilobangi? Nah, sudah kasih tahu jangan nanya. Ya enggak? Masih ada nanya. Ya sudah. Gimana? Diteruskan apa enggak pelajarannya? Kuat enggak kamu? Diteruskan, minta diteruskan. Akhirnya diajak jalan-jalan lagi, ketemu anak usia balik sebelum umur 9 tahun itu main bola, ya enggak, belum berdosa, belum balik lah, main bola senang-senang. Tiba-tiba kenapa Nabi Khidir itu langsung anak itu dipegang, diontir lehernya, mati. Kayak apa? Nggak nyeleneh. Kata orang nggak berdosa, dia surga kok dibunuh, dosa besar. Ya akhirnya tanya lagi. Sudah 2 pertanyaan. Sudah diteruskan apa enggak? Kalau diteruskan terus, kalau enggak sudah. Itu sekali lagi. Tobat sudah aku enggak nanya lagi. Sekali aja katanya. Akhirnya dia tapi janji sekali. Kalau sampai 1 kali ini kamu membantah firaku baini apa ini? Firaku baini apa ini? Berpisah antara kita. Pulang sudah ke kampungmu sana. Pulang ke kampung. Akhirnya beneran Bu ketemu rumah bagus. Ya, kenapa tiba-tiba rumah itu dirobohkan? Wah, ini kenapa lagi? Kalau sudah ada Apa Bu? apa materi yang tadi yang kelompok masing-masing benar. Masih kurang, ada yang belum kah? Ada nih, makanya Ibu selesaikan baru ini dia. Oh iya sebentar nanti ada. Itu wajah-wajah penasaran Iya, saya teruskan Bu ya. Akhirnya apa? Nanya lagi, sudah. Berpisah sampai di sini ya. Dan saya teruskan pelajarannya. Saya terangkan penjelasan, saya jelaskan. Yang pertama tadi kenapa saya lubangi? Karena di situ ada seorang raja ya. Apabila ada perahu yang bagus, nggak ada cacatnya, dia ambil, dirampas sama dia, harus haknya raja. Yang kedua, kenapa anak itu kok dibunuh masih kecil, yang nggak tahu apa-apa, nggak berdosa. Oh ternyata anak ini kalau sudah menjadi besar dewasa menjadi kafir, maka dibunuh kecil. Yang terakhir, kenapa rumah dibongkar? Oh di situ tuh ada anak yatim 2. Di bawah rumahnya itu kalau nggak dibongkar itu ada emasnya, ada emas, ada tulisannya 7 poin. Nggak perlu saya jelaskan, ada tulisannya bagus-bagus, ada tulisannya itu, makanya ada emas. Nah itu ceritanya. Akhirnya pulang, itu kesalahannya. Kemudian ngaku lagi apa Ibu? Nabi Musa itu pernah ngomong pernah sakit gigi ya Bu ya? Nabi Musa pernah sakit gigi Bu Oh sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Paling susah kalau sakit gigi, kalau kita kan langsung ke dokter gigi Bu ya, dia tidak ngadu ke Allah, kenapa gigi. Akhirnya dapat takdir, suruh ngambil daun di belakang, masukkan situ giginya, ternyata sembuh Bu. Kemudian tidak lama sakit lagi gigi, ini bukan apa tadi ya, ternyata yang kedua sakit gigi lagi, ngambil itu lagi, oh tidak sembuh. Kenapa? Dia akan meyakinkan bahwa yang menyembuhkan adalah daun.
Jadi kita ini apapun pengobatan yang menyembuhkan adalah Allah. Tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Surat Al-Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yasfin. Wa idza maritu fahuwa yasfin, surat Ibrahim ayat 70. Apabila aku sakit, Allah fahuwa yasfin. Itu ayatnya. Jadi kita jangan sok-sokan ya Bu ya. Nah, itu. Nah, ini sekedar tentang Yusuf. Yang kedua, bahwa sifat manusia itu iri. Sifat manusia itu iri. Jadi suka melihat orang susah melihat orang senang. SMS ya. Itu sifat karakter asli manusia. Kecuali orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau kita enggak ya, ada orang senang ikut bahagia. Alhamdulillah, tangkapnya mobil kan enggak, aku bisa ngikut. Kalau sakit-sakit bisa minta tolong kan gitu. Ya kalau kita ini orang enggak iri ya. Nah, jadi iri, dengki itu sudah dimiliki sejak zaman Rasulullah. Tuh iri. Yang terakhir, beliau itu terakhirnya apa Bu? Terakhirnya Nabi Yakub dan anak-anaknya semuanya akhirnya rukun kembali terakhirnya. Jadi separah apapun hubungan silaturahim atau putus itu tetap akhirnya sambung kembali. Karena apa? Karena Nabi Yusuf sabar. Nabi Yusuf kan sabar Bu. Padahal dimusuh kayak gitu sama saudara-saudaranya, akhirnya apa? Sengsara kan Bu saudaranya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyakiti hati orang itu hidupnya akan sengsara. Makanya jangan suka mendolimi orang. Nanti kembali ke dirinya sendiri. Kalau kita membahagiakan orang, kita akan bahagia. Saya kira itu yang sebenarnya banyak karena ada yang belum kayaknya ya. Waktunya juga ini, beliau ini. Saya kan tadi dalam rangka mengisi waktu saja ya, masih ada waktu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Nur Fadilah. Kita kepercayaan Masih ada waktunya kan terbatas waktu kita. Iya. setelah itu apa yang kita laksanakan Waktunya kan terbatas. sebagai hamba tunduk patuh. Belum yang lagi menciptakan tadarus diri. kelompok. Siapa maka aturan Allah ibadah, laksanakan ibadah perintahnya yaitu rukun Islam. Salah satunya sholat melalui apa Bu? Perintah sholat ini didapatkan oleh Rasulullah bukan main loh. Isra dan Mi'raj ya Bu ya, dari 50 sampai 5. Bayangkan Allah Nabi Musa apa Nabi Isa itu Bu, yang di Musa yang turun, Rasulullah naik minta keringanan, turun lagi dapat keringanan berapa? 5 akhirnya tinggal sisa 5, suruh naik lagi, minta lagi. Wahai Nabi Muhammad, umatmu nanti tidak kuat karena umatmu adalah kecil-kecil. Bu, orang zaman dulu kan kayak raksasa ya Bu ya, jalan 5 meter, ya 10 meter, jadi jalan tuh satu langkah berapa gitu ya. Kalau kita ini tidak Bu, kecil-kecil, jadi umatmu tidak mau Rasulullah karena malu. Rasulullah aja malu menghadap Tuhannya untuk minta keringan lagi kepada umatnya. Ya, intinya itu ya Bu ya. Jadi semua itu ada pelajarannya. Makanya kita Rasulullah itu meninggalkan 2 sebagai pegangan, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi itu yang kita pelajari, jangan sampai sama seperti pengajian di tempat masjidnya Bu Nur Fadilah dengan baca sholat tarian. Nah, itu bisa masuk surga. Enggak begitu Bu. Semua itu ada tata aturannya. Makanya kita menjadi orang yang sering mengaji atau berkumpullah dengan orang-orang yang pintar agama sehingga kita ikut di situ. Mau mencuri tidak jadi, mau berbohong, oh iya ya saya ingat, oh pengajian kemarin itu tidak boleh berkata bohong, harus jujur, oh iya ya. Itu setelah kita paham dengan agama tadi Bu, yang diajarkan harus dipraktekkan. Jangan nggak dipraktekkan, harus dipraktekkan. Setelah kita mengaji, pengajian, oh paham, setelah itu kita praktekkan. Seperti sholat, kita sudah tahu 5 sholat, 5 kali sehari, 17 rakaat itu kita praktekkan. Intinya di situ orang insya Allah dalam sholatnya khusyuk bagus, itu insya Allah
akan terjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Intinya. Baik, untuk yang terakhir kelompok 3, kami persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil. Kita ibu sama menantu, sama anak tidak sepakat, sudah jangan itu tadi, kita hormati pendapat dia. Sama kita seperti anak ya, anak kita ibu sudah besar itu, kita tidak bisa lagi memerintah itu, ini kita dengarkan sebagai teman curhat. Kalau perempuan tadi ngapain di sekolah, anak saya itu selalu gini, iya kak kamu jadi moderator kemudian ada yang marahi kamu. Saya bilang enggak. Anak saya bu, ini cerita anak saya, anak SMA kemarin ikut dana, dia ditunjuk suruh maju, dia tuh pede aja, cuma kan namanya mau belajar ya, bilang siapa suami saya, nggak apa.